Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Ayub pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Ayub pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita firman Tuhan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat, dia memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema yang saya bagikan pada saat hari ini adalah teguran tanda kasih Tuhan. Teguran tanda kasih Tuhan. Ayat ini adalah perkataan dari Elifas kepada Ayub, bagaimana dia menuduh Ayub bahwa Ayub mengalami musibah, Ayub mengalami masalah, Ayub menghadapi sakit penyakit itu karena teguran Tuhan. Dia menuduh Ayub melakukan hal yang tidak baik. Dia menuduh Ayub melakukan dosa sehingga Tuhan mengizinkan hal itu, sehingga dia berkata bahwa apa yang kamu alami itu adalah teguran Tuhan, itu adalah karena perbuatan. Walaupun kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Tuhan izinkan iblis untuk menyentuh dia, bukan karena kesalahannya. Tapi sini kita belajar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa apa yang dikatakan Elifas kepada Ayub, sekalipun yang apa yang dituduhkan kepada Ayub itu tidak benar. Tapi kita tarik kepada diri kita sendiri, kita renungkan kepada diri kita sendiri. Karena apa? Terkadang Tuhan menegur anak-anak Tuhan, Tuhan menegur umatnya dengan cara yang keras. Terkadang Tuhan menegur dengan firman, terkadang Tuhan menegur dengan persoalan, dengan masalah. Sama seperti seorang ayah, sama seperti orang tua kepada anaknya. Ketika dia sangat mengasihi anaknya itu ditegur berulang kali, tidak mau dengar-dengaran, tetap melakukan hal yang tidak baik, tetap melakukan hal yang tidak benar. Ketika ditegur, diberitahukan dengan berulang kali, dia tidak juga mau dengar-dengaran. Biasanya yang dilakukan oleh orang tua dengan cara memukul. Sehingga itu Amsal pasal 13 ayat 24 di sana dikatakan, Amsal pasal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Di sana dikatakan, setiap orang tua yang mengasihi anaknya menggunakan tongkat, menggunakan alat itu tidak apa-apa, tapi digunakan tepat pada waktunya ketika memang anak itu benar-benar tidak bisa diberitahu, karena itu adalah tanda kasihnya, karena mengasihi anaknya supaya anaknya tidak melakukan hal yang sama, tidak melakukan kejahatan kembali, tetapi anaknya itu hidup menjadi anak yang baik-baik. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitahukan kepada kita, ketika ada mungkin kakak-kakak rohani, ada orang-orang yang lebih dewasa daripada kita, yang menasihati kita, yang memberitahukan kita, ini salah, ini tidak benar. Atau mungkin Tuhan yang berbicara dalam hati kita, ada tuduhan dalam hati kita, oh yang kamu lakukan itu salah. Tapi tetap saja kita tidak mau dengar-dengaran tentang apa kata Tuhan. Terkadang Tuhan menggunakan cara yang lebih keras supaya apa? Mengingatkan kita. Ini adalah sebagai tanda bahwa Allah mengasihi kita. Teguran itu bukan karena dia membenci kita, tetapi karena dia mengasihi kita seperti orang tua terhadap anaknya. Di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-11, Amsal pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, di sana katakan firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Di sana dikatakan bahwa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena apa? Karena ia memberi ajaran, dia memberi teguran, karena dia mengasihi
kita karena Dia mengasihi anak-anaknya. Di dalam Ulangan pasal 32 ayat 39, Ulangan 32 ayat yang ke-39 di sana katakan, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Firman Tuhan di sana katakan, lihat akulah Tuhan, Dia Allah dalam setiap kehidupan kita. Dia yang mematikan, Dia yang menghidupkan, Dia yang terkadang melukai kita, mengizinkan kita menghadapi masalah berat. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Dia juga yang menyembuhkan luka kita. Dia juga yang mengingatkan kita, yang mengobati setiap luka dalam setiap kehidupan kita. Dia izinkan karena Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang binasa, tapi yang Tuhan inginkan kita ada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Karena apa? Hidup kita yang berdosa, hidup kita yang tidak mau ditegur, hidup kita yang hidup dalam kehendak diri kita sendiri, tidak mungkin bisa kita ada bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dengan keberadaan kita yang tidak mau ditegur, dengan keberadaan kita hidup dalam dosa, itu tidak mungkin kita bersama dengan Tuhan. Tapi kerinduan Tuhan, kita ada bersama dengan Dia, sehingga Dia menegur kita supaya kita bertobat. Di ayat yang ke-17 ini di sana dikatakan, berbahagialah karena ada berkat bagi setiap anak-anak Tuhan yang rela ditegur, yang mau ditegur, yang bersedia diberitahukan, dan yang mau bertobat. Kembali saya bacakan di ayat 17 sana katakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Tuhan. Karena dia masih ditegur Tuhan, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Sebab itu janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Dan sana katakan, karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membembat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan. Yang tangan kasih-Nya yang menyembuhkan setiap kehidupan kita. Mengapa? Di sana dikatakan berbahagia anak-anak Tuhan yang ditegur oleh Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kita. Kita baca di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau Bapak Ibu simak dengan baik, ini adalah berkat yang Tuhan beri bagi setiap anak-anak Tuhan yang rela, yang mau ditegur. Yaitu kita akan bacakan di ayat yang ke-19. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskan dari maut, dari masa perang dari kuasa pedang, dari cemeti lidah engkau terlindungi, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki, memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah hal itu. Ini adalah berkat yang Tuhan beri. Mengapa berbahagia orang yang ditegur oleh Tuhan? Dari ayat 19 sampai dengan ayat 27, ini adalah berkat Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan kita dari bencana, kelaparan, dan malapetaka. Yang kedua, yaitu janji perlindungan. Ada janji perlindungan bagi setiap anak-anak Tuhan. Ada berkat atas pekerjaan. Segala pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Ada kemurahan hidup kita diberkati, hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Ada keamanan, ada rasa tenang, ada rasa damai sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik.
kata firman Tuhan ada, kalau di sana katakan ada binatang liar, tetapi sebagai anak Tuhan ada damai, ada keamanan, ada umur panjang, bahkan diberkati keturunan dengan banyak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, semuanya ini kita peroleh lewat teguran Tuhan. Karena apa? Teguran Allah akan menempatkan kita pada posisi yang benar, sehingga dosa dan kesalahan-kesalahan kita tidak lagi merintangi datangnya berkat yang dicurahkan pada kita. Teguran Allah akan menempatkan kita pada posisi yang benar. Karena apa? Sehingga dosa dan kesalahan-kesalahan kita tidak lagi merintangi kita, tidak lagi merintangi datangnya berkat-berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Amsal 6 ayat 23 di sana katakan, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menegur kita karena satu tujuan Tuhan, Dia mengasihi kita. Dia mau menempatkan kita dalam posisi yang benar. Ketika kita tahu kita salah dan kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan kita merubah hidup kita menjadi pribadi yang baik, firman Tuhan, berkat ini akan mengalir dalam kehidupan kita. Berkat perlindungan, berkat damai sejahtera, ada keamanan, ada ketenangan, berkat anak cucu, bahkan berkat umur panjang akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Memang ketika kita ditegur, itu bukanlah hal yang enak. Tetapi di balik itu semua, ketika kita mau bertobat, Dia mau memberkati setiap kehidupan kita. Kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Di sana dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Akhir yang baik yang kita peroleh ketika kita mau ditegur. Karena apa? Kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Teguran adalah tanda kasih Tuhan kepada setiap kehidupan kita yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kami bahkan teguran itu adalah sebagai tanda kasih Tuhan, karena Tuhan menghendaki kami hidup dalam kebenaran, kami hidup dalam Tuhan, kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati, matikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepada keluarga GPDS Sade Magelang ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepada keluarga GPDS Sade Magelang. Bawalah keluarga GPDS Sade Magelang berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah keluarga GPDS Sade Magelang, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan keluarga GPDS Sade Magelang. Engkau dinantikan sepanjang hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.